Perkenalkan, nama saya Edward Sanjay Stanggang dari kelas 12-2, ingin menjelaskan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, adanya perundingan Linggarjati. Latar belakangnya karena kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda terkait status kemerdekaan Indonesia. Perundingan awal dilakukan pada 7 Oktober 1946 di Jakarta dan disepakati adanya gencatan senjata. Namun perundingan tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak puas dengan hasilnya. Indonesia menginginkan Belanda mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera, tetapi Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura saja. Perundingan Linggarjati yang kedua dilakukan pada tanggal 11 November 1946 dengan perwakilan dari Belanda dan Indonesia yang hadir. Delegasi dari pihak Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn, sedangkan anggotanya adalah Van Mook, F. de Boer, dan Van Pol. Delegasi dari pihak Indonesia dihadiri dan diwakilkan oleh Sultan Syahrir. Ada juga Muhammad Rom, Susanto Tirto Projo, dan juga Aka Gani sebagai anggotanya. Berlokasi di gedung perundingan Linggarjati, tepatnya di Cilimus, wilayah Kuningan. Perundingan dilakukan selama 3 hari dari 11 sampai 14 November 1946. Dari perundingan Linggarjati ini disepakati yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS, di mana salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dengan Commonwealth, Persemakmuran Indonesia Belanda, dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Namun kesepakatan itu gagal meskipun perundingan Linggarjati telah disetujui. Hubungan Indonesia-Belanda tetap tidak baik-baik saja. Belanda melanggar ketentuan perundingan dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah yang menjadi wilayah RI sesuai hasil perjanjian Linggarjati pada 21 Juli 1947. Maka terbentuklah agresi militer Belanda I. Latar belakang dari terbentuknya agresi militer Belanda I dikarenakan keinginan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. Belanda melancarkan agresi militer I pada tahun 1947 yang bertujuan untuk menguasai kembali wilayah Indonesia untuk mengambil alih sumber daya alamnya. Dengan melakukan agresi militer, Belanda juga berniat menghancurkan TNI dan mengepung ibu kota. Tokoh yang menjadi dalang dari agresi militer Belanda I ini yaitu Van Mook. Dampak agresi militer Belanda ini sangat banyak. Dampak positif dari Indonesia yaitu mendapat lebih banyak dukungan dari dunia internasional. Dampak negatifnya membuat wilayah Indonesia semakin sempit dikarenakan beberapa kota diduduki Belanda serta mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Setelah itu PBB membentuk KTN, yaitu Komisi 3 Negara yang berisi Australia, Belanda, dan Amerika Serikat sebagai mediator serta mengusulkan perjanjian ulang. Perjanjian Renville ini dilakukan di kapal perang AS USS Renville, ditetapkan pada 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sementara Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir. Belanda mengakui beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Dampak dari perjanjian Renville ini, negara semakin sempit. Pasukan TNI pada waktu itu dipaksa mundur dan Indonesia menghadapi blokade
ekonomi serta kekurangan sandang, pangan, dan senjata. Setelah perjanjian Renville, hubungan Indonesia dan Belanda nampaknya tidak mendapatkan titik temu. Selanjutnya, agresi militer Belanda kedua dilakukan. Latar belakang dari agresi militer Belanda II ini dimulai pada tanggal 19 Desember 1948, terjadi karena konflik Indonesia dan Belanda yang tidak selesai. Indonesia menganggap Belanda tidak mematuhi aturan dalam perjanjian Renville, sedangkan Belanda menganggap Indonesia melakukan penyusupan dan penyerangan. Agresi militer terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Agresi tersebut difokuskan di Yogyakarta, tujuannya untuk menghancurkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Dampak dari agresi militer Belanda II ini, banyaknya korban tewas di kalangan TNI, tokoh Indonesia juga ditangkap dan diasingkan keluar Jawa oleh Belanda. Setelah agresi militer Belanda II ini, karena konflik antara Indonesia dan Belanda semakin memuncak, maka disepakatilah perjanjian Romroyen. Kesepakatan dalam perundingan Romroyen itu mendapat titik temu. Yang pertama, dari pihak delegasi Indonesia menyatakan ketersediaan menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat. Pihak Belanda juga menyatakan kesediaan untuk yang pertama, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948. Yang keempat, berusaha dengan sesungguhnya upaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Lalu setelah perjanjian Romroyen, terlahirnya konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil kesepakatan konferensi meja bundar yaitu yang pertama, Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat yang diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Belanda. Yang kelima, RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada Kepala Delegasi RIS, Dr. Muhammad Hatta. Di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Loving kepada Wakil Pemerintah RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.